Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsyanda Dwi Daratriani dari Paralel 2 Ilmu Komunikasi Universitas Islam 45 Bekasi. Saya akan menjelaskan tentang toharoh, najis, hadas, tata cara wudhu, sholat, zikir, doa, puasa, dan zakat. Yang pertama, macam-macam air dalam toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersih dan suci, sedangkan menurut istilah fikih berarti membersihkan diri dari hadas atau najis seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Ada 7 macam air yang boleh untuk bersuci atau berwudu. Yang pertama, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air es atau salju, dan air embun. Air dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, air mutlak, yakni air yang suci lagi mensucikan dan tidak makruh untuk bersuci. Air mutlak ini bisa dipakai untuk menghilangkan hadas dan najis. Yang kedua, air musyammas, yakni air yang terkena sinar matahari sampai panas. Air ini suci mensucikan tapi makruh dipakai untuk bersuci. Yang ketiga, air mustamal, yakni air yang telah dipakai untuk bersuci. Air ini suci tapi tidak mensucikan, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tapi kalau belum berubah rasa dan baunya masih tetap suci. Yang keempat, air najis, yakni air yang sedikit atau banyak yang terkena najis sehingga berubah rasa atau baunya. Kalau air itu sedikit menjadi najis sebab bercampur dengan najis baik keadaan berubah atau tidak. Tetapi kalau air itu banyak tetap menjadi najis sebab bercampur dengan barang najis sampai berubah rasa atau baunya. Yang dimaksud air sedikit di sini adalah air yang kurang dari 2 kulah. Ukuran kulah sekitar 200 liter. Yang kedua, macam-macam najis. Bagi umat muslim, najis harus dihindari, sebab dalam kepercayaan Islam, najis bisa membuat ibadah tidak diterima. Najis terbagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ringan atau najis mukhafafah ialah yang berupa air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Najis ini tergolong najis ringan. Cara membersihkannya cukup mudah, cukup dengan membersihkan tubuh atau bagian tubuh yang terkencing. Akan tetapi, walau najis ini tergolong ringan, akan lebih baik jika tidak terkena. Setelah membersihkan diri dari najis ini, harus mensucikan diri dengan air wudhu. Yang kedua, najis mutawasitoh, ialah najis yang cukup berat. Contoh najis mutawasito ialah kotoran manusia, darah haid, air mani yang cair, minuman keras, kotoran hewan yang haram dimakan, bangkai hewan kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Najis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, najis ainiyah, yakni najis yang terlihat rupa, rasa, atau tercium baunya. Yang kedua, najis hukmiyah, yakni najis yang tidak tampak seperti terkena bekas kencing dan miras. Cara membersihkannya harus membasuh diri dengan menggunakan air yang mengalir sampai najis benar-benar hilang, dan bisa dibantu dengan menggunakan tanah atau debu. Setelah itu basuh dengan air mengalir, cuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, najis mughalazoh. Najis ini yaitu apabila menyentuh atau disentuh babi, terkena air liur anjing, baik secara sengaja ataupun tidak disengaja. Najis ini tergolong najis berat. Untuk membersihkan diri dari najis ini diperlukan bilasan air sebanyak 7 kali dari air mengalir dan mencuci dengan sabun. Yang ketiga, hadas. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Secara umum, ulama dan ahli ilmu fikih sudah mensepakati bahwa buang air kecil, buang air besar, kentut, mengeluarkan mazi dan wadi yang dikeluarkan dalam keadaan sehat adalah termasuk hadas kecil. Sementara hadas besar adalah hadas yang berada pada seluruh tubuh manusia sehingga harus disucikan seluruh tubuhnya dan dilarang untuk melakukan ibadah sebelum mandi wajib atau mandi besar. Contohnya hadas besar yaitu haid, junub, nifas, dan keluar mani. Untuk mensucikan tubuh dari hadas, ada beberapa cara sesuai dengan perkaranya. Jika buang air kecil, buang air besar, mengeluarkan mazi dan wadi, dapat dilakukan dengan membersihkan kemaluan atau lubang keluar kemudian berwudu. Sementara jika melakukan perkara yang menyebabkan hadas kecil, dapat bersuci dengan berwudu. Dan jika ingin bersuci dari hadas besar, harus dilakukan dengan mandi wajib atau mandi besar. Selanjutnya, tata cara berwudu. Yang pertama, membaca niat wudhu.
Nawaitu wudu alil rafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, membaca basmalah dan membasuh pergelangan tangan hingga bersih sebanyak 3 kali. Yang ketiga, berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi dan mulut dari sisa-sisa makanan. Yang keempat, membersihkan lubang hidung 3 kali. Kelima, membilas wajah mulai dari dahi hingga dagu sebanyak 3 kali hingga ke garis tepi dekat rambut. Yang keenam, mencuci kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, mengusap kepala sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, selesai mengusap kepala, mengusap kedua telinga sebanyak 3 kali. Yang kesembilan, membasuh kedua kaki sampai di atas mata kaki sebanyak 3 kali, dimulai dari kanan terlebih dahulu. Yang ke-10, berdoa sesudah berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Selanjutnya, rukun sholat. Agar sholat fardu kita bernilai ibadah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan 13 rukun sholat fardu. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, membaca niat sholat fardu dari dalam hati. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat. Yang kelima, ruku dengan tumaninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumaninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumaninah. Yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9, duduk tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi. Yang ke-12, salam. Yang ke-13, tertib. Syarat sholat fardu. Sebelum melaksanakan sholat fardu, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat dalam sholat, yakni yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, sudah balik dan berakal. Yang ketiga, suci dari hadas atau najis. Yang keempat, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat. Yang kelima, menutup aurat. Yang keenam, sudah memasuki waktu yang ditentukan untuk masing-masing sholat fardu. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Kedelapan, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, jika salah satu syarat atau rukun sholat tidak dikerjakan sengaja atau tidak dikerjakan. Yang kedua, menambah rukun berupa perbuatan. Yang ketiga, terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang keempat, aurat terbuka. Yang kelima, membelakangi kiblat. Yang keenam, berkata-kata dengan sengaja. Yang ketujuh, mengubah niat sholat. Yang kedelapan, mendahului imamnya 2 rukun atau jika sholat berjamaah. Yang ke-9, makan atau minum saat sholat. Yang ke-10, tertawa terbahak-bahak. Yang ke-11, bergerak berturut-turut 3 kali atau lebih. Yang ke-12, murtad. Selanjutnya, saya akan praktek sholat. Saya akan praktek sholat maghrib. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Selanjutnya, membaca doa Al-Fatihah dan surat pendek. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'u ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Allahu Akbar. Dilanjut membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya. Selanjutnya, duduk tahiyat awal.
At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dilanjut membaca surat Al-Fatihah saja. Lalu duduk tahiyat akhir. Dilanjut membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Selanjutnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selanjutnya doa dan zikir. Bagi umat Islam lazimnya dibaca setelah selesai sholat. Zikir yang merupakan ungkapan pujian kepada Allah berfungsi untuk lebih meyakinkan hambanya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik sesuai ketetapannya. Zikir juga bisa menjadi kegiatan di waktu luang yang bermanfaat. Yang pertama, istighfar astagfirullahaladzim sebanyak 3 kali, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Esa. Yang kedua, tasbih subhanallah yang artinya Maha Suci Allah sebanyak 33 kali. Yang ketiga, tahmid alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dibaca sebanyak 33 kali. Yang keempat, takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali yang artinya Allah Maha Besar. Yang keempat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dialah yang mempunyai kekuasaan dan kerajaan, yang memerintahkan baginya segala puji-pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'alaina ya zal jalali wal ikram, yang artinya ya Allah, Engkau adalah zat yang mempunyai kesejahteraan dan daripada mula kesejahteraan itu, dan kepada mula akan kembali lagi segala kesejahteraan itu. Ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan sejahtera dan masukkanlah kami ke dalam surga kampung kesejahteraan. Engkaulah yang kuasa memberi berkah yang banyak, dan Engkaulah yang maha tinggi, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Selanjutnya, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu rahmanur rahim, yang artinya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, Allahumma lamani alima atoita wala mu'tiya lima mana'ta wala yan. Selanjutnya, Allahumma lamani alima a'taita wala mutalima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'uzal jali minkal jaddu, yang artinya ya Allah, tidak ada yang menghalangi segala apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberikan segala yang Engkau larang, dan tidak ada yang menolak segala apa yang Engkau putuskan, dan tidak bermanfaat kepada orang yang kaya di sisi Engkau yang segala, dan tidak bermanfaat kepada orang yang kaya di sisi Engkau segala kekayaannya. Selanjutnya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya Allah Maha Besar lagi sempurna kebesarannya, segala puji bagi Allah dengan puji yang banyak, Maha Suci Allah sepanjang pagi dan petang, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, Dialah yang mempunyai kekuasaan dan kerajaan, yang memerintahkan baginya segala puji-pujian, yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim astagfirullahalazim, yang artinya dan tidak ada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Maha Tinggi lagi Maha Mulia. Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Selanjutnya, puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa Ramadan, yakni mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam,
telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa, mempunyai akal, sehat jasmani dan rohani, bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh, suci dari haid dan nifas, mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, hal yang disunahkan ketika berpuasa, yakni sahur, segera berbuka saat waktu buka puasa, membaca doa buka puasa, berbuka dengan yang manis-manis, memberikan makan pada orang yang berbuka, dan memperbanyak ibadah. Ketiga, rukun puasa, yakni wujudnya orang yang berpuasa. Maksudnya ibadah puasa harus dilakukan sendiri, tidak boleh diwakilkan. Niat puasa Ramadan harus dilakukan setiap malam selama bulan Ramadan. Niat tidak boleh dilakukan satu kali untuk berpuasa 1 bulan penuh. Jika ini dilakukan, maka yang sah hanya puasa pertamanya saja, karena setiap hari merupakan ibadah tersendiri. Lalu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang keempat, hal-hal yang membatalkan puasa, yakni masuknya sesuatu ke dalam lubang tubuh secara sengaja, memasukkan benda ke dalam salah satu jalan, muntah secara disengaja, berhubungan badan secara sengaja, keluar mani atau sperma, haid atau menstruasi, nifas, dan gila. Selanjutnya zakat. Zakat berasal dari akar kata zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Adapun menurut istilah syariat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Zakat merupakan pembersih diri dari harta dari kemungkinan diperoleh dengan jalan tidak halal. Membayar zakat juga akan membuat harta semakin tumbuh dan berkembang. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Quran Surat At-Taubah ayat 103. Kemudian ada infak. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Dalam infak tidak ada nisab. Karena itu infak boleh dikeluarkan oleh orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah, di saat lapang atau sempit. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Infak merupakan ibadah sosial yang sangat utama. Kata infak mengandung pengertian bahwa menafkahkan harta di jalan Allah tidak akan mengurangi harta, tetapi justru akan semakin menambah harta. Selanjutnya ada sedekah atau sedekah, adalah pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun selain ridho Allah. Hukum dari ketentuan sedekah sama dengan ketentuan infak. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedekah atau sedekah memiliki arti yang lebih luas, termasuk pemberian yang sifatnya non-materi seperti memberi jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, dan mendoakan orang lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.